Amplop putih sang direktur utama, Bapak Hadinata menyerahkan sebuah amplop sambil berkata singkat, "Ibu Sri, gaji yang saya berikan tidak sia-sia." Beliau mencium kening saya, lalu perlahan mengusap punggung saya. Napas saya menjadi sesak, perasaan yang telah lama terlupakan kembali serentak. 5 tahun lalu, saya hanyalah seorang pencuci piring di sebuah rumah makan. Terhimpit utang 7 miliar rupiah yang ditinggalkan almarhum suami saya, bahkan saya sampai tidak diakui lagi oleh putra satu-satunya. Namun, saya yang seperti itu sekarang dipanggil Nyonya Hadinata, istri seorang konglomerat. Aneh rasanya melihat amplop yang saya terima setiap bulan menjadi semakin tebal. Awalnya hanya lebih 1 juta rupiah. Tahun berikutnya bertambah lagi. Dan tahun berikutnya bertambah lagi. Saya hanya berpikir beliau adalah orang yang sangat murah hati. Saya tidak pernah curiga ada makna lain di dalam amplop itu. Namun, saya baru menyadari arti sebenarnya dari amplop itu jauh di kemudian hari. Saya sungguh tidak menyangka kata-kata itu akan keluar dari mulut Bapak Hadinata yang berusia 75 tahun. Seharusnya ini tidak boleh terjadi. Tetapi saya hanya bisa memegang erat amplop itu dan menatap wajah beliau. Saya tidak pernah bermimpi seorang pembantu rumah tangga yang selama 13 tahun menderita karena utang bisa menjadi istri seorang direktur utama perusahaan raksasa. Kisah ini dimulai 5 tahun yang lalu. Sebelum cerita dimulai, mohon tekan tombol suka dan berlangganan. Saat itu, musim semi 5 tahun yang lalu, saya tinggal di sebuah kamar kos sempit di pinggiran Bekasi. Sebuah kamar seluas 3 kali 3 meter dengan dapur kecil yang menempel di salah satu sudutnya. Lampu neonnya sudah menguning dan pudar, membuat ruangan terasa remang-remang. Bahkan di siang hari, jendelanya sejajar dengan jalanan. Jadi yang terlihat hanyalah kaki orang-orang yang lalu lalang. Hari itu pun, saya baru pulang setelah selesai bekerja di rumah makan, sebuah warung soto tangkar di kawasan industri Cikarang. Pekerjaan saya adalah mencuci piring dan membersihkan area makan dari jam 6 pagi hingga jam 10 malam. Seperti biasa, ruas-ruas jari saya bengkak. Setelah 13 tahun berpindah-pindah dari satu rumah makan ke rumah makan lain, tangan saya sudah hancur. Saat hujan, jari-jari saya bahkan tidak bisa diluruskan. Sambil berdiri di dapur, saya mengambil sebungkus mie instan. Itulah makan malam saya. Sambil merebus air, saya menghela napas. Saya kembali teringat hari itu, 13 tahun yang lalu. Hari ketika almarhum suami saya meninggal dalam kecelakaan lalu lintas, setelah meninggalkan utang 7 miliar rupiah karena salah menjadi penjamin dalam bisnisnya. Para penagih utang mengambil rumah, toko, bahkan mobil kami. Tetapi mereka bilang itu hanya bisa menutupi 3 miliar. Sisa 4 miliar sepenuhnya menjadi tanggungan saya. Putra satu-satunya saya memutuskan hubungan hanya dengan berkata, "Ini semua karena ibu." Itu terjadi 13 tahun yang lalu. Sambil menunggu mie matang, saya menatap koper saya, sebuah koper kain hitam berdiri di sudut kamar. Koper yang saya bawa saat diusir dari rumah 13 tahun lalu. Di dalamnya ada selembar foto yang ditinggalkan putra saya sebelum berangkat wajib militer. Foto dirinya tersenyum mengenakan seragam tentara. Sesekali saya mengeluarkan foto itu untuk dilihat. Saya hidup tanpa tahu di mana dan bagaimana keadaannya sekarang. Sambil menyeruput mie, saya kembali menghela napas sendirian. Saya bertanya-tanya, apakah benar hidup seperti ini di usia saya saat itu? Ponsel saya berdering. Mbak Yanti, dia adalah rekan kerja saya dulu di rumah makan. Sekarang dia punya warung kecil dan sesekali kami saling menanyakan kabar. "Sri, sudah makan?" tanya Mbak Yanti. Saya melihat mangkuk mie saya dan menjawab, "Oh ya, Mbak, lagi makan. Mie instan lagi."
Kan Mbak Yanti menghela napas. Saya tertawa. Mbak, mie instan itu praktis. Masak sendirian repot. Makanya jari-jarimu jadi seperti itu. Omelnya. Tiba-tiba Mbak Yanti merendahkan suaranya. Sri, kamu mau coba kerja jadi pembantu rumah tangga yang tinggal di dalam. Saya terkejut. Tinggal di dalam. Di mana? Di rumah seorang direktur utama. Kemarin ada telepon dari agen penyalur tenaga kerja. Mereka cari orang. Aku langsung teringat kamu. Saya ragu. Rumah direktur utama rasanya terlalu berat. Tempat seperti itu. Mbak Yanti berkata dengan tegas. Tapi kamu hati-hati ya. Jangan-jangan direktur utamanya aneh-aneh. Zaman sekarang orang tua macam-macam. Pokoknya coba wawancara saja dulu. Itulah ciri khas Mbak Yanti. Terasa sekali kekhawatirannya. Gajinya berapa? Mbak tanya saya. 7 juta. Tinggal di dalam. Napas saya tercekat. Gaji saya di rumah makan. Bekerja sebulan penuh. Hanya 3 juta rupiah. Itu pun sambil merusak jari-jari tangan saya. Gaji 7 juta. Dan tinggal di dalam berarti biaya hidup saya akan jauh berkurang. Tapi hati-hati. Ya, sungguh? Mbak Yanti menekankan sekali lagi. Coba telepon saja dulu. Kalau tidak cocok, ya tidak usah diambil. Saya menjawab setuju dan menutup telepon. Apa ini? Saya meletakkan mangkuk mie dan menatap ponsel saya cukup lama. Selama ini saya hanya bekerja di rumah makan. Sekarang harus bekerja di rumah seorang direktur utama. Sejujurnya saya takut. Saya belajar bahwa di balik hal-hal baik selalu ada jebakan. Utang 7 miliar itu juga berawal dari hal seperti itu keesokan paginya. Setelah ragu-ragu, akhirnya saya menelepon agen penyalur tenaga kerja itu. Orang yang menjawab telepon menjelaskan dengan ramah. Katanya, ini adalah rumah Bapak Hadinata, Direktur Utama Nusantara Pharma. Usia 75 tahun. Sudah menduda selama 7 tahun. Anak-anaknya tinggal di Amerika. Bapak Hadinata membutuhkan seseorang untuk membantunya minum obat. Petugas agen itu berkata, beliau sering sekali lupa minum obat. Saya merasa curiga. Nusantara Pharma itu kan perusahaan yang namanya tertera dibungkus obat, bahkan di apotek-apotek kecil. Perusahaan yang asetnya triliunan. Kenapa direktur utama perusahaan sebesar itu mencari pembantu melalui agen penyalur? Bukankah cukup dengan menyuruh asistennya? Saya bertanya dengan jujur. Kenapa orang seperti saya petugas itu menjawab? Bapak Hadinata secara spesifik mencari wanita usia akhir 50-an atau 60-an. Yang sudah lama bekerja di rumah makan, seseorang yang masakannya enak. Tanggal wawancara pun ditetapkan, Sabtu, jam 2 siang. Di kediaman Bapak Hadinata di Kebayoran Baru. Saya membongkar lemari. Tidak ada pakaian yang pantas untuk wawancara. Akhirnya, saya menyetrika rok hitam dan blus putih yang biasa saya pakai saat bekerja di rumah makan. Saat bercermin, saya melihat uban sudah menyebar di rambut saya. Tangan saya kasar. Dan keriput di wajah saya dalam, sadarlah. Gumam saya pada diri sendiri. Kalau tidak diterima pun tidak rugi apa-apa. Hari Sabtu tiba dengan alamat di tangan. Saya tiba di sebuah geria tawang penthouse yang menghadap ke lanskap kota Jakarta. Di lobi lantai dasar, saya harus menyerahkan KTP kepada petugas keamanan sebelum naik. Lift membawa saya hingga ke lantai 51. Begitu pintu lift terbuka, saya langsung berada di dalam rumah. Saat itulah saya pertama kali tahu seperti apa geria tawang itu. Langit-langit ruang tamunya begitu tinggi hingga saya harus mendongak lama. Jendela kaca dari lantai ke langit-langit membentangkan pemandangan kota. Sinar matahari masuk dan memanjang di lantai marmer ruang tamu. Tangan saya yang biasa mencuci piring terasa memalukan, jadi saya menyembunyikannya di belakang punggung.
Jantung saya berdebar kencang. Dengan Ibu Sri Lestari, seorang pria berusia sekitar akhir 60-an berjalan ke arah saya. Rambutnya putih dan ia mengenakan setelan jas yang rapi. Saya Budi, sopir pribadi. Bapak Hadinata menunggu di ruang kerja. Saya menundukkan kepala dengan canggung. Mohon bimbingannya. Pak, Pak Budi tersenyum singkat. Mari, lewat sini. Saya mengikuti Pak Budi menyusuri koridor. Lantai marmernya begitu mengilap hingga bayangan saya terpantul. Di depan, ruang kerja. Pak Budi mengetuk pintu. Bapak, Ibu Sri sudah datang. Dari dalam terdengar suara berat. Suruh masuk. Pintu ruang kerja terbuka. Sebuah ruangan di mana keempat dindingnya dipenuhi rak buku. Di tengah-tengahnya, seorang pria tua duduk di kursi kulit hitam. Rambut putihnya tersisir rapi. Punggungnya tegak, katanya usianya 75 tahun. Tapi posturnya yang tidak bungkuk sedikit pun membuat saya terpana. Di tangannya, ia sedang membuka sebuah agenda kulit hitam. Bapak Hadinata perlahan melepas kacamatanya. Lalu menatap saya lekat-lekat. Cukup lama. Saya tidak tahu harus memandang kemana. Jadi saya hanya menatap lantai. Bapak Hadinata membuka mulut. Ibu Sri. Uya. Bapak. Jawab saya pelan. Beliau berkata akan bertanya satu hal saja. Saya tegang. Ujung jari saya terasa dingin. Pertanyaan apa? Gerangan pengalaman kerja. Riwayat keluarga. Status Bapak Hadinata perlahan berkata, Ibu Sri, tapi saat itu saya tidak tahu bahwa pertanyaan pertama itu akan mengubah seluruh hidup saya selama 5 tahun ke depan. Dan saya juga tidak tahu bahwa saya baru akan mengerti arti sebenarnya dari amplop putih yang selalu beliau tinggalkan di atas meja setiap bulannya. 4 tahun kemudian Anda bertanya apa yang beliau tanyakan pada saya hari itu, pertanyaan yang sepele. Ibu Sri, apakah Anda pandai memasak makanan pedas? Hanya itu. Hari itu saya diterima bekerja. Keesokan harinya, saya mulai menata barang-barang saya di Gria Tawang itu. Begitulah, 1 tahun berlalu, saya yang datang hanya dengan 1 koper kain hitam. Entah bagaimana sudah terbiasa dengan dapur di rumah ini. Tugas pertama saya adalah bangun jam 5:30 pagi untuk menyiapkan obat Bapak Hadinata. Kantong-kantong obat untuk 7 hari tersusun rapi di laci dapur. Senin pagi. Selasa pagi. Setiap kantong obat memiliki warna yang berbeda untuk setiap harinya. Katanya, sebelum saya datang, Bapak Hadinata sering lupa minum obat. Suatu hari Pak Budi berkata di mobil, sebelum Ibu Sri datang, Bapak bisa 2 atau 3 kali seminggu tidak minum obat. Beliau jadi begitu setelah Ibu Direktur meninggal. Mendengar itu, malam harinya saya memeriksa kembali kantong-kantong obat. Saya bertekad agar tidak ada satupun yang terlewat untuk makanan. Saya biasanya memasak sayur asem atau sup buntut. Sesekali semur daging. Bapak Hadinata suka makanan pedas. Tetapi lambungnya tidak kuat. Jadi, saya memasaknya dengan tingkat kepedasan yang pas. Awalnya, saya takut dengan dapur di Gria Tawang ini. Benar-benar berbeda dari dapur di rumah makan. Ada oven tanam, mesin pencuci piring, bahkan lemari pendingin anggur. Tapi setelah sekitar 1 tahun, dapur besar itu terasa nyaman seperti dapur saya sendiri. Bapak Hadinata adalah orang yang tidak banyak bicara. Di meja makan pagi pun, beliau hanya berkata, tidur nyenyak lalu makan dalam diam. Begitu juga saat makan malam. Beliau makan sambil membaca koran dengan agenda kulit hitamnya di samping. Jika saya menambahkan lauk ke piringnya, beliau hanya berkata, terima kasih. Hanya itu, ada hari-hari di mana beliau tidak berbicara lebih dari 10 kalimat sepanjang hari. Meski begitu, saya senang. Tidak ada yang berteriak-teriak seperti di rumah makan.
Tidak ada telepon dari penagih utang. Dan tidak ada lagi jari-jari yang bengkak hingga pecah. Pekerjaan saya hanyalah menyiapkan obat dan memasak untuk beliau. Sejujurnya, ini adalah kedamaian yang pertama kali saya rasakan. Kedamaian pertama dalam 13 tahun. Namun, hari itu tiba suatu malam di musim semi, tepat setahun setelah saya mulai bekerja. Bapak Hadinata memanggil saya dari ruang kerjanya. "Ibu Sri, kemari sebentar." Saya pergi ke ruang kerja masih dengan celemek terpasang. Bapak Hadinata sedang duduk di depan mejanya dengan agenda kulit hitam terbuka. Beliau menyodorkan sebuah amplop putih. Gaji bulan ini, saya menerima amplop itu dengan kedua tangan. "Terima kasih, Bapak." Amplop yang sudah biasa saya lihat, amplop yang saya terima setiap bulan selama setahun. 7 juta rupiah. Tapi hari itu, amplopnya terasa sedikit lebih berat. Astaga, apa ini? Ketebalannya berbeda dari biasanya. Saya ragu untuk meletakkan amplop itu, jadi saya bawa saja keluar. Bapak Hadinata sedang menulis sesuatu di agendanya. Jadi saya tidak enak untuk bertanya lebih lanjut. Saya kembali ke dapur, duduk di meja makan, dan membuka amplop itu. Isinya uang pecahan 100 ribuan. 1 lembar, 2 lembar, 3 lembar. Saya menghitungnya dan ada 80 lembar. 8 juta rupiah. Seharusnya 7 juta. Tapi ini 8 juta. Ada kelebihan 1 juta rupiah. Saya duduk terdiam sambil memegang amplop itu. Apa ini? Apa beliau salah memasukkannya? Tapi Bapak Hadinata bukan orang yang ceroboh. Tangan saya gemetar. Saya menghitung uang itu sekali lagi, tetap 80 lembar. Saya membawa amplop itu kembali ke ruang kerja. Bapak Hadinata melepas kacamatanya dan menatap saya. "Kenapa Bapak? Ini sepertinya ada lebih." 1 juta. Saya menyodorkan amplop itu. Bapak Hadinata terdiam sejenak. Lalu perlahan menutup agendanya. Beliau berkata singkat, "Ibu Sri, itu karena Anda sudah menyiapkan obat dengan baik. Hanya itu." Saya berdiri termangu karena menyiapkan obat dengan baik. Jadi beliau memberiku tambahan 1 juta Bapak. Ini terlalu banyak. Saya meletakkan kembali amplop itu di atas meja. Bapak Hadinata menatap saya lekat-lekat. Cukup lama. Lalu beliau bergumam pelan. Bahkan untuk mengatakan itu pun aku tak sanggup. "Maaf, saya tidak mendengarnya dengan jelas." Bapak Hadinata memakai kembali kacamatanya dan membuka agendanya. "Ambil saja." Itu adalah akhir dari percakapan. Saya keluar dari ruang kerja sambil membawa amplop itu. Saya kembali ke dapur dan duduk lagi di meja makan. Apa yang terjadi? Apa benar hanya itu alasannya? Tambahan 1 juta hanya karena tidak pernah melewatkan satu kantong obat pun, seharusnya ini tidak benar. Saya menatap amplop itu cukup lama. Malam itu saya tidak bisa tidur. Berbaring di tempat tidur, saya hanya menatap langit-langit. Kata-kata Bapak Hadinata terus terngiang. Bahkan untuk mengatakan itu pun aku tak sanggup. Apa maksudnya? Apa yang tidak bisa beliau katakan? Saya menggelengkan kepala. Sadarlah, seorang pembantu tidak boleh mencoba memahami perasaan majikannya. Anggap saja 1 juta ini akan saya balas dengan bekerja lebih keras bulan depan. Keesokan paginya, saya membawa amplop itu ke ruang kerja Bapak Hadinata. Beliau sedang bersiap-siap untuk berangkat kerja. "Bapak, saya ingin mengembalikan uang 1 juta yang kemarin." Saya mengambil 10 lembar uang 100 ribuan dari amplop dan meletakkannya di atas meja. Bapak Hadinata melihat uang itu, lalu tanpa berkata apa-apa mengenakan jasnya. Kemudian beliau mengambil agenda dan keluar dari ruang kerja. Saya melanjutkan pekerjaan saya. Membersihkan, mencuci, menyiapkan makan siang. Entah kenapa hari itu tangan saya terus gemetar. Bapak Hadinata pulang untuk makan siang, lalu kembali ke kantor. Sore harinya,
ketika beliau pulang kerja. Saya masuk ke ruang kerjanya. Saya melihat ke atas meja. Uang 1 juta yang saya kembalikan tadi pagi masih ada di sana. Tidak dimasukkan ke dalam amplop. Hanya 10 lembar uang 100 ribuan tergeletak di atas meja. Namun, di sampingnya ada sebuah amplop putih lagi. Amplop baru. Di dalamnya ada 1 juta rupiah lagi. Di atas amplop itu ada catatan singkat. Tulisan tangan Bapak Hadinata. Hanya 1 baris. Ambil saja, ini upah untuk menyiapkan obat. Saya menatap catatan itu cukup lama. Ujung jari saya terasa dingin. Orang ini, kenapa begini? Hari itu saya ingin menelepon seorang teman, tetapi saya urungkan. Kalau Mbak Yanti tahu, dia pasti akan bilang, ini penipuan. Tapi siapa yang mau menipu dengan 1 juta rupiah? Namun rasanya ini juga bukan hal yang baik. Saya sama sekali tidak tahu apa yang diharapkan Bapak Hadinata dari saya. Atau apakah beliau hanya orang yang sangat murah hati? Saya duduk di meja makan sambil memegang amplop baru berisi 1 juta rupiah. Saya menghangatkan semangkuk sayur asem dan makan malam sendirian. Aroma sayur asem menyebar di dapur. Amplop itu saya letakkan di sudut meja dan saya pandangi cukup lama. Saya menghela napas. Selama 13 tahun mencuci piring di rumah makan, saya tidak pernah menerima amplop seperti ini. Menerima sesuatu yang belum pernah diterima ternyata sama menakutkannya. Tapi saat itu saya tidak tahu bahwa amplop ini hanyalah permulaan. Bahwa setiap bulan ketebalannya akan terus bertambah. Dan 4 tahun kemudian akan menjadi begitu berat hingga sulit saya angkat dengan kedua tangan, dan bahwa yang ada di dalam amplop itu bukan hanya uang. Hati beliau yang sebenarnya baru terungkap jauh di kemudian hari. 2 tahun lagi berlalu. Amplop itu semakin tebal setiap tahunnya. Yang awalnya tambahan 1 juta di tahun pertama. Menjadi 2 juta di tahun kedua. Dan di tahun ketiga, isinya sudah 3 juta. Bapak Hadinata selalu mengatakan hal yang sama. Ibu Sri, ambil saja. Saya pun terbiasa menerima amplop itu tanpa bertanya lagi. Musim gugur di tahun ketiga. Sejak bulan September tahun itu, lutut saya mulai terasa nyeri. Setelah 13 tahun bekerja di rumah makan, tulang rawan di lutut saya sudah aus. Saat hujan, saya takut menaiki tangga. Karena dapur di Gria Tawang ini luas, berjalan hilir mudik sepanjang hari membuat kaki saya gemetar di malam hari. Saya bertahan dengan obat pereda nyeri. Saya memakai pelindung lutut di kedua kaki dan sesekali duduk di kursi dapur untuk memijat kaki. Saya tidak memberitahu Bapak Hadinata. Saya takut jika seorang pembantu mengaku sakit, beliau akan menyuruh saya berhenti. Saat itu, saya sangat membutuhkan pekerjaan ini. Utang saya masih tersisa 2 miliar rupiah. Gaji yang tadinya 7 juta kini naik hingga 10 juta. Jadi saya bertekad untuk menabung sebanyak mungkin. Pagi itu, akhir bulan September, hari Sabtu yang gerimis. Saya sedang menyiapkan obat pagi untuk Bapak Hadinata dan memasak sup buntut. Saat saya meletakkan sepotong wortel di talenan untuk diiris, tiba-tiba terdengar bunyi krak dari lutut saya. Saya hampir menjatuhkan pisau di tangan, kaki saya lemas, dan saya langsung terduduk di lantai. Aduh, saya mencoba berdiri. Tetapi lutut saya tidak bisa diluruskan. Potongan wortel di talenan berserakan di lantai dapur, kompor masih menyala. Sup buntut mendidih. Saya mencoba berpegangan pada kaki meja untuk berdiri. Tetapi kembali terduduk, keringat dingin mengalir di punggung saya. Kebetulan, Pak Budi mampir sebelum menjemput Bapak Hadinata dari pintu depan Gria Tawang. Beliau memanggil Ibu Sri, tetapi saya tidak bisa menjawab. Pak Budi masuk ke dapur dan terkejut melihat saya. Ibu Sri, ada apa ini? Saya mencoba tersenyum. Tetapi sudut bibir saya tidak mau terangkat. Tidak apa-apa. Pak,
hanya pusing sedikit. Pak Budi segera mematikan kompor, lalu berlari ke ruang kerja Bapak Hadinata. Bapak Hadinata datang ke dapur tanpa mengenakan jasnya. Beliau menatap saya dan berdiri diam cukup lama tanpa berkata apa-apa. Kemudian beliau berkata singkat kepada Pak Budi, "Siapkan mobil." Pak Budi langsung keluar. Bapak Hadinata berlutut di samping saya. Pria tua berusia 75 tahun itu berlutut dengan satu kaki di lantai dapur. Saya terkejut dan berkata, "Bapak, bangunlah." Tetapi beliau menopang lengan saya. Lalu perlahan membantu saya berdiri. Lengan Bapak Hadinata terasa kokoh. Meskipun usianya sudah 75 tahun. Kami turun ke lantai 1 dengan lift. Bapak Hadinata memapa saya. Pak Budi sudah menunggu dengan pintu mobil terbuka. Saya didudukkan di sedan hitam itu dan Bapak Hadinata duduk di samping saya. "Kita ke RS Siloam," kata Pak Budi. Barulah Bapak Hadinata membuka mulut, "Tolong telepon kantor. Batalkan semua rapat hari ini." Saya hampir menangis di dalam mobil. Membatalkan semua rapat kantor, saya tahu apa artinya itu bagi beliau. Saya tahu rapat direksi Nusantara Pharma hanya diadakan pada hari Sabtu pagi. Setelah 3 tahun tinggal di rumah itu, saya sudah hafal jadwal Bapak Hadinata. Kami tiba di UGD, dokter memeriksa lutut saya dan raut wajahnya menjadi serius. "Ibu, ini harus dioperasi. Tulang rawannya sudah hampir habis. Kalau tidak dipasang sendi buatan, dalam setahun ibu tidak akan bisa berjalan." Saya duduk termangu. "Operasi sendi buatan berapa biayanya?" Dengan suara gemetar, saya bertanya. "Dok, kira-kira berapa biaya operasinya?" Dokter melihat rekam medis dan menjawab, "Sekitar 80 juta. Itu sudah termasuk biaya rawat inap dan rehabilitasi." 80 juta? Napas saya sesak. Tabungan saya ada sekitar 600 juta. Tapi itu untuk melunasi utang. Tidak boleh diambil sepeser pun. Kalau saya ambil sedikit saja. 13 tahun penderitaan akan dimulai lagi. Operasinya nanti saja. "Dok," kata saya pada dokter, "hari ini saya minta obat pereda nyeri saja." Dokter menatap saya lekat-lekat lalu menghela napas. "Kalau tidak dioperasi sekarang, ibu benar-benar tidak akan bisa berjalan. Jangan ditunda." Saya menundukkan kepala. Saya tidak tahu harus berbuat apa. Saat itu, Bapak Hadinata membuka pintu ruang periksa. Ternyata beliau mendengar semuanya dari luar. Bapak Hadinata berkata singkat kepada dokter, "Jadwalkan operasinya." Minggu depan, dokter sepertinya mengenali Bapak Hadinata. "Anda kan Direktur Utama Nusantara Pharma?" "Baik, Pak, akan saya atur." Saya memegang lengan jas Bapak Hadinata. "Bapak, jangan terlalu mahal. Biar saya urus sendiri." Bapak Hadinata menatap saya cukup lama, lalu berkata singkat, "Jangan buat saya tidak bisa mengatakan itu." Hanya itu, saya melepaskan lengan jas beliau. Saat itu, saya tidak mengerti apa maksud kata-kata itu. Operasi dijadwalkan hari Selasa, minggu depan. Syukurlah, operasinya berjalan lancar. Saya dirawat inap selama seminggu. Dan selama seminggu itu, Bapak Hadinata datang setiap hari. Beliau mampir setiap sore setelah pulang kantor. Tidak banyak bicara, hanya duduk di kursi kamar pasien, membaca koran. Lalu pulang setelah sekitar 1 jam. Suatu hari, beliau datang membawa semangkuk bubur labu. Beliau membelinya sendiri. "Orang yang menyiapkan obat tidak boleh kelaparan," katanya. Lalu meletakkan mangkuk itu di meja samping tempat tidur dan pergi. Hari saya pulang. Bapak Hadinata mengirimkan sebuah amplop melalui Pak Budi. Di dalamnya ada selembar kwitansi kuning. Kwitansi rumah sakit. 80 juta, lunas. Saya menatap kwitansi itu cukup lama. Astaga, apa ini? Ternyata Bapak Hadinata
membayarnya diam-diam tanpa memberitahu saya kembali ke Gria Tawang sambil membawa kwitansi itu. Saya pergi ke ruang kerja Bapak Hadinata. Beliau sedang menulis sesuatu di agenda kulit hitamnya. Saya menyodorkan kwitansi itu. Bapak, ini. Bapak Hadinata melepas kacamatanya dan menatap saya. Kenapa? Ini uang yang sangat besar. Biar saya cicil. Setiap bulan dari gaji saya. Bapak Hadinata menutup agendanya, lalu menunjuk sebuah amplop putih di atas meja. Obat bulan ini. Saya membuka amplop itu, isinya bukan kantong obat Bapak Hadinata, melainkan obat untuk lutut saya. Obat osteoporosis, suplemen tulang rawan, obat pereda nyeri. Ternyata Bapak Hadinata membelinya sendiri di apotek. Di amplop itu tertera nama apotek, bukan apotek di dekat rumah, melainkan apotek di sebelah kantornya. Beliau sengaja mampir setelah pulang kerja. Saya berdiri diam sambil memegang amplop itu. Saat itu, rasanya saya ingin menangis. Pekerjaan yang bisa disuruhkan kepada Pak Budi dikerjakan sendiri oleh direktur utama berusia 75 tahun. Bapak Hadinata memakai kembali kacamatanya dan berkata, "Minumlah obat itu. Jangan sampai terlewat." Hanya itu, saya keluar dari ruang kerja sambil memeluk amplop itu. Saya meletakkan amplop itu di meja dapur. Air mata saya mengalir tanpa sebab. Malam itu, saat Pak Budi mengantar saya berkeliling kompleks, beliau berbisik, "Ibu Sri, sudah lama sekali Bapak tidak pergi ke apotek sendiri. Selama 7 tahun setelah Ibu Direktur meninggal, tidak pernah sekalipun beliau melakukan itu. Saya hanya menatap keluar jendela. Cukup lama, tapi saat itu saya tidak tahu bahwa yang dibeli Bapak Hadinata di apotek hari itu bukan hanya obat, bahwa di laci mejanya malam itu ada selembar kwitansi lagi. Kwitansi yang berbeda. Selembar kwitansi itu adalah awal dari satu kalimat yang akan beliau ucapkan kepada saya setahun kemudian. 1 tahun lagi berlalu setelah operasi, musim semi di tahun keempat. Hari itu, seperti biasa, saya menerima amplop gaji bulan April. Bapak Hadinata menyerahkan amplop putih di ruang kerjanya. Dan saya menerimanya sambil berkata, "Terima kasih." Lalu masuk ke kamar. Amplopnya tebal. Aneh sekali tebalnya. Kira-kira 2 kali lebih tebal dari amplop tahun lalu. Saya menutup pintu, duduk di tempat tidur, dan membuka amplop itu. Setumpuk uang 100 ribuan. Lalu setumpuk lagi. Saya menjilati jari dan mulai menghitung. Ada 200 lembar, 20 juta rupiah. April tahun lalu saya menerima 10 juta. Jadi ini tepat 2 kali lipat. Saya menutup amplop itu, membukanya lagi, lalu menutupnya lagi. Tangan saya gemetar hingga hampir menjatuhkan uang itu. Uang yang selama 13 tahun mencuci piring di rumah makan tidak pernah saya sentuh. Uang yang tidak pernah saya pegang. Selain untuk membayar utang, saya membawa amplop itu kembali ke ruang kerja. Saya mengetuk pintu. Masuk. Dan meletakkan amplop itu di depan Bapak Hadinata. "Bapak, ini terlalu banyak. Sepertinya Bapak salah memasukkannya." Bapak Hadinata melepas kacamatanya. Beliau menatap saya cukup lama. Lalu meletakkan kacamatanya di meja dan berkata singkat, "Ambil saja." Hanya itu. Tidak ada penjelasan lebih lanjut. Saya kembali ke kamar sambil membawa amplop itu. Malam itu saya tidak bisa tidur. Saya memasukkan dan mengeluarkan amplop itu dari bawah bantal. Apa artinya ini? Apakah beliau hanya orang yang murah hati? Atau ada maksud lain? Aku kan hanya pembantu. Seorang ibu-ibu yang terlilit utang? Tidak. Bapak Hadinata bukan orang seperti itu. Ambil saja. Ambil saja. Seminggu berlalu. Sabtu pagi. Bapak Hadinata keluar ke ruang tamu mengenakan setelan jas. Biasanya di rumah beliau hanya memakai pakaian santai.
Saya kira beliau akan pergi ke suatu pertemuan. Ibu Sri, ganti baju juga. Kita pergi bersama. Saya bingung. Saya, Pak ke mana? Ada tempat yang harus kita datangi bersama. Saya mengambil blus biru tua dan rok hitam yang paling bersih dari lemari. Saat bercermin, saya masih terlihat seperti ibu-ibu pekerja rumah makan. Penampilan yang memalukan untuk berdiri di samping Bapak Hadinata. Pak Budi sudah menyiapkan mobil. Bapak Hadinata masuk ke kursi belakang. Saya pun duduk di sampingnya. Mobil melaju ke arah Jakarta Pusat. Pak Budi melirik saya dari kaca spion dan berkata pelan, "Ibu Sri, sejak ibu datang, Bapak tidak pernah sekalipun lupa minum obat." Au, begitu ya? Pak, saya sudah 32 tahun mengabdi pada beliau. Sebelumnya ada 3 pembantu yang silih berganti. Saat mereka bekerja, Bapak bisa setengahnya lupa minum obat. Sejak Ibu Sri datang, tidak pernah sekalipun terlewat. Saya tidak begitu mengerti maksudnya. Saya hanya menjawab, "Oh, begitu." Dan menatap keluar jendela. Bapak Hadinata duduk diam. Mobil berhenti di depan Plaza Indonesia. Bapak Hadinata turun lebih dulu. Saya mengikutinya. Seorang pegawai mal mengenali Bapak Hadinata dan menyapanya. "Selamat datang." Bapak Hadinata. Bapak Hadinata mengangguk dan menunjuk saya. "Tolong carikan pakaian untuk ibu ini." Saya terkejut. Saya memegang lengan Bapak Hadinata dan berbisik, "Bapak, saya punya baju, tidak perlu dibelikan." Bapak Hadinata menatap saya dan berkata, "Diam saja." Pegawai itu mengantar saya ke sebuah butik. Dia membawakan gaun hitam dengan kardigan berkancing mutiara, pakaian yang belum pernah saya kenakan seumur hidup. Saya melihat label harganya 38 juta rupiah. Saya menggeleng-gelengkan tangan, mengatakan itu terlalu mahal. Pegawai itu menatap Bapak Hadinata. Beliau mengangguk. "Kita ambil yang ini, cantik." Mendengar kalimat itu, air mata saya hampir jatuh. Setelah menua, siapa yang pernah bilang saya cantik? Almarhum suami saya pun tidak pernah. Pelanggan di rumah makan memanggil saya Bu atau Mbak. Bapak Hadinata adalah yang pertama. Setelah saya berganti pakaian, Bapak Hadinata mengajak saya ke toko sebelah, toko jam tangan. Beliau meminta untuk dikeluarkan jam tangan wanita bertabur berlian. Saya melihat harganya 80 juta rupiah. Saya benar-benar terkejut dan memegang tangan Bapak Hadinata. "Bapak, yang ini sungguh tidak bisa. Saya punya jam tangan." Bapak Hadinata menggenggam tangan saya. Untuk pertama kalinya, jari-jarinya panjang dan hangat. Saya tidak bisa melepaskan tangan saya. "Ibu Sri, hari ini dengarkan saja saya." Pegawai itu mengambil kartu kreditnya. Total pakaian dan jam tangan lebih dari 120 juta rupiah. Satu amplop gaji saya lenyap begitu saja. Bahkan lebih, dalam perjalanan pulang, Bapak Hadinata meminta untuk pergi ke sebuah restoran. Pak Budi mengarahkan mobil ke sebuah restoran fine dining Indonesia di kawasan Menteng yang memiliki ruang pribadi. Saat kami masuk ke ruangan, meja sudah tertata. Semur daging berada di tengah-tengah. Bapak Hadinata duduk. Saya pun duduk di seberangnya. Beliau mengambil bagian daging yang paling banyak dari semur itu dan meletakkannya di piring saya. Beliau memisahkan tulangnya dan hanya menyisakan dagingnya. "Makanlah." Saya tidak bisa mengangkat sumpit. Bapak Hadinata menatap saya lekat-lekat. Dan setelah beberapa saat, beliau membuka mulut. "Ibu Sri, mari menua bersama saya." Saya menjatuhkan sumpit. Saya pikir saya salah dengar. "Maaf, mari menua bersama." Saya menggelengkan kepala. Air mata saya mengalir. "Bapak, saya hanya seorang pembantu. Utang saya masih 2 miliar. Anak saya tidak mengakui saya. Saya orang yang mencuci piring di rumah makan. Saya bukan orang yang pantas berada di sisi Bapak."
Bapak Hadinata menatap saya dalam diam, lalu berkata singkat, "Makanlah, habiskan." Saya makan semur daging itu sambil menangis. Bapak Hadinata tidak berkata apa-apa cukup lama. Setelah saya selesai makan, barulah beliau membuka mulut. Amplop itu bukan gaji. Maaf, saya canggung dalam berekspresi. Jadi apa yang tidak bisa saya katakan? Saya masukkan ke dalam amplop. Di tahun pertama saya tambahkan 1 juta. Tahun kedua 2 juta. Tahun ketiga 3 juta. Dan tahun keempat 5 juta. Seiring menebalnya perasaan saya, amplop itu pun ikut menebal. Napas saya sesak. Bapak Hadinata berkata sekali lagi, "Ibu Sri, mari menua bersama." Malam itu kami kembali ke Gria Tawang. Saat turun dari mobil, Pak Budi menundukkan kepala kepada saya. Panggilannya, "Ibu Sri." Terdengar berbeda dari biasanya. Di ruang tamu, Bapak Hadinata menggenggam tangan saya. Hangat dan mantap. Selama hidup, belum pernah ada yang menggenggam tangan saya seperti itu. Tangan saya gemetar. Jantung saya berdebar kencang. Bapak Hadinata memeluk saya. Cukup lama. Saya menyandarkan kepala di bahu beliau dan menangis. 13 tahun di rumah makan. 13 tahun membayar utang. 13 tahun kehilangan anak. Semua waktu itu tumpah ruah seketika. Bapak Hadinata perlahan mengusap punggung saya. Dari balik jasnya, terdengar detak jantungnya. Berdetak lebih cepat dari detak jantung saya. Jantung direktur utama berusia 75 tahun itu berdetak lebih cepat dari jantung saya. Malam itu saya tidur di kamar Bapak Hadinata. Beliau tidur sambil memeluk saya erat. Saya terbangun sekali saat fajar. Lengan beliau masih melingkari bahu saya. Saya kembali memejamkan mata. Sebulan kemudian, kami diam-diam mendaftarkan pernikahan kami di kantor urusan agama. Tidak ada resepsi. Bapak Hadinata berkata, "Nanti kita adakan setelah urusan dengan anak-anak selesai." Pak Budi menjadi saksi kami. Saat keluar dari KUA, Bapak Hadinata untuk pertama kalinya memanggil nama saya, "Sri." Saya pun untuk pertama kalinya memanggilnya Mas. Itulah permulaannya. Permulaan yang sesungguhnya. Namun, keesokan paginya, bel di Gria Tawang berbunyi. Pak Budi belum datang. Jadi, saya yang membuka pintu. Di depan pintu berdiri seorang wanita berusia akhir 40-an membawa tas mewah. Riasannya tebal. Dia menatap saya dari atas ke bawah. Lalu berkata, "Anda pembantu itu, dia adalah menantu pertama." Marisa, kisah yang sesungguhnya dimulai hari itu. Keesokan paginya, setelah kedatangan Marisa, Bapak Hadinata yang sedang membaca koran di meja makan memanggil saya, "Sri." Duduk sebentar. Saya meletakkan lap dan duduk di seberangnya. Bapak Hadinata melipat korannya dan menatap saya dari balik kacamatanya. "Utangmu sisa berapa?" Saya menunduk. Sulit sekali untuk mengatakannya. 2 miliar. "Mas?" Bapak Hadinata mengangguk, lalu berkata singkat, "Biar aku yang bereskan." Saya terkejut dan menggeleng-gelengkan tangan. 2 miliar bukan utang di warung kelontong. Mulut saya bergerak cepat. Tidak bisa. "Mas, itu utang saya yang akan melunasinya." "Kenapa Mas yang harus bayar?" Bapak Hadinata melepas kacamatanya dan meletakkannya di meja. Lalu beliau menggenggam tangan saya. "Sayang, dalam pernikahan, mana ada utangmu atau utangku?" Mendengar itu, napas saya berhenti. Tangan saya gemetar. Saya memegang meja. Sore itu, Bapak Hadinata memanggil asistennya untuk mengirim orang ke 2 perusahaan penagih utang. Pak Budi pergi membawa amplop dan kembali sore harinya. Beliau meletakkan kwitansi di depan Bapak Hadinata. Bapak Hadinata menyerahkan kwitansi itu kepada saya. Sekarang sudah selesai. Saya menerima kwitansi itu dan memandangnya cukup lama. 13 tahun. Utang yang membuat saya mencuci piring di rumah makan
selama 13 tahun. Membersihkan. Di pagi buta, bahkan tidak bisa pulang saat lebaran. Lunas hanya dengan selembar kertas. Cap merah di kwitansi itu terlihat begitu jelas. Saya menyentuh kap merah itu dengan jari. Apa ini nyata? Apa aku sudah gila? Saya membawa kwitansi itu ke kamar dan menangis sendirian cukup lama. Beban 13 tahun luruh seketika. Beberapa hari kemudian, Bapak Hadinata memanggil saya di ruang tamu. Seorang pengacara sudah ada di sana. Pria berusia 50-an mengenakan setelan jas. Dia mengeluarkan amplop tebal dari tas kerjanya dan meletakkannya di meja. Sayang, ini terimalah. Saya melihat amplop itu. Isinya buku tabungan. Bapak Hadinata membukanya. Angka nolnya terlalu banyak untuk saya baca sekali. Lihat, pengacara itu menjelaskan, rekening dana perwalian sebesar 5 miliar rupiah dibuat atas nama ibu. Seandainya terjadi sesuatu pada Bapak Hadinata, uang ini tidak bisa disentuh oleh siapapun. Saya menutup buku tabungan itu. Saya menatap wajah Bapak Hadinata. Ini terlalu banyak. Mas, Bapak Hadinata menatap saya dan berkata singkat, untukmu. Sejujurnya, saat itu hati saya merasa takut. Bolehkah saya menerima semua ini? Siapalah saya? Orang yang mencuci piring di rumah makan menerima buku tabungan berisi 5 miliar. Seharusnya ini tidak boleh terjadi. Tapi melihat mata Bapak Hadinata, saya tahu jika saya menolak, beliau akan lebih kecewa. Saya menerima buku tabungan itu dengan kedua tangan. Malam harinya, saat sendirian, saya ingin memberitahu seseorang. Saya teringat Mbak Yanti, orang yang 5 tahun lalu mengirim saya ke rumah ini. Saya pergi ke balkon dan meneleponnya. Mbak, ini aku. Oh, Sri. Apa kabar Mbak? Aku menikah. Di seberang telepon, hening cukup lama. Lalu Mbak Yanti berteriak. Apa? Dengan direktur utama itu? Iya. Ya ampun. Serius? Saya menceritakan semuanya pada Mbak Yanti. Dari urusan KUA, pelunasan utang, hingga buku tabungan yang saya terima. Mbak Yanti mendengarkan cukup lama. Lalu berkata, Sri, itu wajar. Kamu memang pantas mendapatkannya. Tapi, Mbak, aku terus merasa takut. Siapalah aku, hei? Kamu 13 tahun kerja di rumah makan dari jam 6 pagi sampai jam 10 malam. Lebaran pun tidak libur. Kamu berhak menerima semua itu. Bapak Hadinata memberikannya karena ingin memberikannya padamu. Suara Mbak Yanti berbeda dari biasanya. Tidak ada nada curiga seperti saat pertama kali menelepon 5 tahun lalu. Nada suaranya tulus, seolah mengakui bahwa saya benar-benar beruntung. Sri, tapi hati-hati. Anak-anaknya tidak akan tinggal diam. Mendengar itu, jantung saya berdebar kencang. Wajah Marisa yang datang tempo hari terlintas di benak saya. Saya menutup telepon dan kembali ke ruang tamu. Bapak Hadinata sedang duduk di sofa menungguku. Saat saya duduk di sampingnya, beliau meletakkan tangannya di bahu saya, lalu berbisik, sayang, kenapa di balkon dingin? Saya menatap wajahnya. Saya tahu kata-katanya bukan hanya berarti dingin secara harfiah. Sepertinya itu berarti aku merindukanmu. Karena beliau tidak pernah secara langsung mengungkapkan perasaannya. Saya menyandarkan kepala di bahunya. Tadi menelepon teman, Mas, Bapak Hadinata mengelus kepala saya. Tangannya hangat dan besar. Sentuhan itu menenangkan hati saya. Selama 13 tahun, tidak pernah ada yang mengelus kepala saya. Tangan Bapak Hadinata perlahan turun dari kepala ke bahu saya. Napas saya menjadi sesak. Tangan direktur utama berusia 75 tahun itu terasa mantap. Malam itu, Bapak Hadinata memeluk saya, melingkarkan lengannya di bahu saya dan perlahan mengusap punggung saya. Berbaring di tempat tidur, saya menyandarkan kepala di dadanya. Terdengar detak jantungnya.
berdetak lebih cepat dari kemarin. Saya menggenggam tangannya. Jari-jarinya panjang dan ruasnya besar. Tangan seorang pekerja keras seumur hidup. Mas, terima kasih. Bapak Hadinata mencium kening saya. Cukup lama, aku yang lebih berterima kasih. Kamu lebih dari cukup untukku. Saya tertidur dalam pelukannya. Selama hidup, tidak pernah ada yang memeluk saya seperti ini. Almarhum suami saya adalah orang yang pulang mabuk lalu tidur membelakangi saya. Bapak Hadinata memeluk saya sepanjang malam. Keesokan paginya, bel di Gria Tawang berbunyi lagi. Kali ini Pak Budi yang membukanya lebih dulu. Beliau melihat layar interkom dan berbisik pada saya. Ibu, itu Nyonya Marisa bersama Tuan Agung. Saya meletakkan lap, tangan saya gemetar. Bapak Hadinata keluar dari ruang kerja dan mengangguk pada Pak Budi. Pintu terbuka. Marisa masuk membawa tas mewahnya. Di sampingnya berdiri seorang pria berusia 50-an, putra sulung Bapak Hadinata, Agung Hadinata. Orang yang jasnya disetrika dengan kaku. Marisa berdiri di tengah ruang tamu dan menatap saya dari atas ke bawah. Ayah. Dari mana? Ayah memungut wanita ini. Bapak Hadinata duduk di sofa, berkata singkat. Duduk. Agung duduk. Marisa tidak duduk dan tetap berdiri. Dia mengeluarkan amplop dari tasnya. Meletakkannya di meja dengan bunyi tak. Ayah, saya sudah menyelidiki latar belakang wanita ini. Napas saya berhenti. Apa salahku? Apa karena utangku? Apa karena kejadian 13 tahun lalu? Marisa mengeluarkan foto dari amplop. Foto-foto itu tersebar di meja. Mantan suami utang 7 miliar. Putra tunggal, memutuskan hubungan. 13 tahun kerja di rumah makan. Apa semua ini benar? Ayah, katanya ayah memberikan dana perwalian 5 miliar pada wanita seperti ini. Saya dengar semuanya dari asisten ayah. Bapak Hadinata tidak melihat foto-foto itu. Beliau hanya menatap wajah Marisa. Marisa, oh ya, ayah, di depan siapa kamu bersikap seperti ini? Marisa terdiam. Suara Bapak Hadinata lebih rendah dari biasanya. Agung bangkit dan memegang lengan Marisa. Sayang, sudah cukup. Tapi Marisa tidak berhenti. Dia menunjuk saya dan berteriak, wanita ini pembantu, dia hanya mengincar uang. Ayah, bagaimana bisa posisi ibu digantikan oleh wanita seperti ini? Bapak Hadinata bangkit, beliau perlahan mendekati saya, menggenggam tangan saya dan menatap Marisa. Dia istriku, sudah tercatat di KUA. Wajah Marisa menegang, bibirnya bergetar. Ayah perlu diperiksa kejiwaannya. Ini tidak normal. Saya sudah memanggil pengacara. Sedang dalam proses. Bapak Hadinata berkata lagi. Keluar. Marisa meninggalkan foto-foto itu dan mengambil tasnya. Agung menunduk dan mengikutinya. Pintu tertutup. Ruang tamu menjadi sunyi. Saya berdiri di samping meja dan melihat foto-foto itu. Kaki saya lemas. Saya duduk di kursi. Bapak Hadinata mengumpulkan foto-foto itu dan memasukkannya kembali ke dalam amplop. Sayang, jangan dipikirkan. Saya menatapnya. Bapak Hadinata terlihat seperti biasa, tidak goyah. Saya menggenggam tangannya. Mas, maafkan aku. Gara-gara aku, Bapak Hadinata menggelengkan kepala. Bukan salahmu. Tapi saat itu saya tahu Marisa tidak akan mundur begitu saja. Laporan itu bukan hanya berisi foto. Baru pada malam harinya saya tahu apalagi isi amplop itu. Setelah Bapak Hadinata masuk ke kamar untuk tidur, saya sendirian di ruang tamu. Menatap kembali amplop yang tergeletak di meja. Bapak Hadinata bilang jangan dipikirkan. Tapi saya tidak bisa. Tangan saya terus terulur ke arah amplop itu. Akhirnya, saya membukanya. Selain foto, ada dokumen lain. Sekitar 20 lembar kertas A4 yang dijepit dengan klip. Di halaman paling atas, dengan huruf merah tercetak, laporan investigasi latar belakang Sri Lestari,
Ada nama sebuah agen detektif swasta dan kwitansi pembayarannya. Ya Tuhan, tangan saya gemetar. Saya meletakkan kertas-kertas itu di meja. Saya membaliknya lembar demi lembar. Catatan kematian mantan suami 13 tahun lalu. Rincian uang asuransi. Waktu putusnya hubungan dengan putra. Riwayat kerja 13 tahun di rumah makan. Alamat kamar kos sempit. Cicilan utang bulanan. Sampai di situ semuanya benar, tapi 5 lembar terakhir terasa aneh. Sri Lestari. Diduga menggelapkan 300 juta rupiah uang asuransi kematian istri pemilik warung soto. Saya menatap tulisan itu cukup lama. Uang asuransi kematian. Saya menggelapkan 300 juta uang asuransi siapa? Seumur hidup saya tidak pernah menyentuh hal seperti itu. Saya hanya mencuci piring di rumah makan dengan gaji sekitar 3 juta sebulan. Saya terus membaca dokumen itu. Sri Lestari. Pada tahun 2018. Saat istri pemilik warung soto di Cikarang, Nyonya Kim, meninggal. Menerima uang asuransi kematian sebesar 300 juta. Ada indikasi hubungan tidak pantas dengan pemilik warung. Hubungan tidak pantas, saya tertawa hambar. Rasanya konyol. Di lembar berikutnya terlampir salinan bukti transfer uang asuransi. Tapi nama penerima yang tercetak di sana bukan Sri Lestari, melainkan Sri Lestari, hanya berbeda satu huruf di akhir. Barulah saya sadar. Marisa menyuruh agen detektif itu untuk mencampurkan informasi palsu yang terlihat asli. 13 tahun kerja di rumah makan itu nyata. Utang 7 miliar itu nyata. Dan di antara itu diselipkan kebohongan tentang penggelapan uang asuransi istri pemilik warung. Bagaimana jika Bapak Hadinata melihat ini? Kaki saya lemas. Saya terduduk di kursi. Sudah lewat tengah malam. Hanya suara detak jam yang terdengar di ruang tamu. Saya memasukkan kembali dokumen itu ke dalam amplop. Haruskah saya tunjukkan pada Bapak Hadinata atau haruskah saya membakarnya? Tangan saya gemetar. Saat itu, terdengar langkah kaki dari arah ruang kerja. Bapak Hadinata. Beliau keluar mengenakan jubah tidur di atas piyamanya tanpa kacamata. Sayang, belum tidur. Saya menyembunyikan amplop itu di belakang punggung, tapi Bapak Hadinata sudah melihat semuanya. Beliau datang ke meja dan menggenggam tangan saya. Berikan padaku. Saya menyerahkan amplop itu pada Bapak Hadinata. Beliau duduk dan dengan kacamata masih di atas meja. Membalik dokumen itu lembar demi lembar. Perlahan. Hingga halaman terakhir, saya hanya menatap wajahnya. Ekspresi Bapak Hadinata tidak berubah. Tidak marah. Tidak terkejut. Setelah menutup halaman terakhir, Bapak Hadinata berkata singkat, "Palsu." Saya terkejut. "Mas, bagaimana Mas tahu?" Bapak Hadinata menunjuk nama yang tertulis di kwitansi. Sri Lestaria. Namamu Sri Lestari. Dan lagi, kamu bilang kamu masuk ke warung soto itu setahun setelah istri pemiliknya meninggal. Bagaimana mungkin uang asuransinya jatuh ke tanganmu? Air mata saya hampir jatuh. Ternyata Bapak Hadinata tidak pernah meragukan saya. Direktur utama berusia 75 tahun itu, bahkan setelah melihat dokumen yang dibawa menantunya, laporan dari agen detektif, tidak pernah sekalipun meragukan saya. Sejujurnya, saya sempat berpikir beliau akan goyah. Walau sejenak, karena kebanyakan pria begitu, tapi Bapak Hadinata tidak. "Mas, maafkan aku. Gara-gara aku, bukan salahmu," kata beliau lagi. Kemarin beliau mengatakannya, hari ini juga, kalimat "bukan salahmu" itu berarti aku percaya padamu. Saya menyandarkan kepala di bahunya. Bapak Hadinata terdiam sejenak, lalu melepaskan saya dan bangkit. Beliau masuk ke ruang kerja. Tak lama kemudian, terdengar suara beliau menelepon Pak Budi. "Pak Budi, bisa kita bertemu subuh ini
datanglah ke kantor. Mendengar itu, jantung saya berdebar kencang. Selama 5 tahun, tidak pernah sekalipun Bapak Hadinata memanggil Pak Budi di waktu subuh. Sepertinya beliau telah mengambil sebuah keputusan, tapi apa itu? Malam itu saya tidak tahu. Keesokan paginya, Bapak Hadinata berangkat pukul 6 pagi bersama Pak Budi. Biasanya kami sarapan bersama, tapi hari itu beliau hanya makan sepotong apel dan pergi. Saya menatap punggungnya yang menjauh, jasnya disetrika dengan kaku, sendirian di rumah. Saya tidak bisa diam. Saya ingin menelepon Mbak Yanti, tapi teringat kata-katanya kemarin. Hati-hati, anak-anaknya tidak akan tinggal diam. Kata-kata Mbak Yanti benar. Saya tidak jadi menelepon. Sebaliknya, saya duduk di meja makan dan melihat satu persatu foto yang ditinggalkan Marisa kemarin. Saya yang sedang memegang piring di depan rumah makan. Saya yang menaiki tangga kamar kos. Saya yang membeli tauge di pasar subuh. Siapa yang mengambil foto-foto ini sebulan 2 bulan selama itu? Saya tidak tahu ada yang mengikuti saya. Anehnya, hati saya terasa dingin. Sekitar waktu makan siang, bel berbunyi lagi. Saya melihat interkom. Bukan Marisa, melainkan putra sulungnya. Agung, dia datang sendirian. Saya membuka pintu. Agung masuk ke ruang tamu dan menundukkan kepala pada saya. Orang yang kemarin hanya diam kaku di samping Marisa. Hari ini datang sendirian dan menunduk. Ibu, maafkan saya. Saya terdiam mendengar panggilan ibu. Kemarin dia masih memanggil. Saya wanita ini. Agung berdiri tanpa duduk dan berkata, Ayah memanggil saya subuh tadi. Beliau menunjukkan laporannya. Beliau tahu semua data palsu yang dicampurkan. Saya minta maaf atas perkataan saya kepada ibu kemarin. Saya terdiam sejenak. Lalu bertanya, Tuan Agung, bagaimana dengan Nyonya Marisa? Wajah Agung menegang. Istri saya sekarang ada di rumah orang tuanya. Ayah melarangnya datang ke rumah ini untuk sementara waktu. Tuntutan pemeriksaan kejiwaan itu juga bohong. Setelah saya cek ke pengacara, ternyata dia tidak pernah mengajukan permohonan apapun. Barulah saya tahu bahwa semua yang dikatakan Marisa kemarin hanyalah gertakan laporan detektif, tuntutan pemeriksaan kejiwaan, persiapan pengacara. Semua itu hanya untuk menakut-nakuti Bapak Hadinata. Tujuannya adalah melumpuhkan direktur utama berusia 75 tahun itu dengan alasan kejiwaan, membatalkan dana perwalian 5 miliar, dan mengusir saya. Agung menundukkan kepala sekali lagi dan pergi. Setelah menutup pintu dan berdiri sendirian di ruang tamu, kaki saya gemetar hingga saya terduduk di sofa. Laporan palsu, penipuan asuransi kematian, tuntutan pemeriksaan kejiwaan. Semua itu direncanakan oleh satu orang, menantu perempuannya. Sore harinya Bapak Hadinata pulang. Saat masuk ke ruang tamu, beliau berkata singkat, Sayang, bisa tolong buatkan sup rumput laut? Saya menatapnya. Bapak Hadinata menatap saya dari balik kacamatanya seperti biasa. Saya tahu apa arti permintaan sup rumput laut itu. Setelah 5 tahun hidup bersama, saya mengerti. Itu adalah ucapan kerja bagus. Dan juga ajakan untuk tidur bersama malam ini. Saya masuk ke dapur dan merendam rumput laut. Tangan saya gemetar hingga 2 kali menjatuhkan bahan masakan. Bapak Hadinata masuk ke dapur dan memeluk saya dari belakang. Cukup lama. Sayang, Pak Budi akan membawa sesuatu. Dalam pelukannya, saya menoleh. Apa? Mas, minggu depan ada pertemuan keluarga. Di sana semuanya akan diselesaikan. Pak Budi punya sesuatu yang sudah dia kumpulkan. Mendengar itu, jantung saya berdebar. Apa yang dikumpulkan oleh Pak Budi Bapak Hadinata tidak menjelaskan lebih lanjut. Beliau hanya mengelus kepala saya cukup lama. Tapi saat itu saya tidak tahu bahwa di dalam amplop yang akan dibawa Pak Budi bukan hanya bukti tentang Marisa.
melainkan bukti sesungguhnya yang hanya diketahui oleh orang yang telah mengamati rumah ini selama 32 tahun. Sabtu Minggu berikutnya, Pak Budi benar-benar datang membawa 3 amplop. Di ruang tamu Gria Tawang, keluarga berkumpul. Putra sulung Agung dan istrinya, putra bungsu Tirtayasa dan istrinya, serta adik perempuan Bapak Hadinata, Ibu Haryati. Total 7 orang. Marisa, yang tadinya di rumah orang tuanya, merengek pada Agung untuk ikut setelah mendengar ada pertemuan keluarga. Dia masuk membawa tas mewah dengan riasan tebal. Begitu melihat saya, dia langsung menatap saya dari atas ke bawah. Permintaan maafnya kemarin seolah lenyap. Wajahnya benar-benar berbeda. Bapak Hadinata melihat Marisa masuk tanpa berkata apa-apa. Sepertinya beliau sengaja mengundangnya. Makan siang disiapkan oleh catering. Ada semur daging, mie goreng, dan beberapa jenis lauk lainnya. Bapak Hadinata duduk di kursi utama dan meminta saya duduk di sampingnya. Sudut bibir Marisa kembali menegang. Saat makan siang hampir selesai, Bapak Hadinata meletakkan sendok dan garpunya. Lalu berkata singkat, "Pak Budi, masuk." Pintu ruang tamu terbuka. Pak Budi masuk. Pria yang telah berada di sisi Bapak Hadinata selama 32 tahun itu, hari itu tidak mengenakan seragam sopir, melainkan setelan jas. Di tangannya ada tas kerja kulit hitam. Marisa langsung menyela. Kenapa sopir masuk ke acara keluarga? Bapak Hadinata menatap Marisa. Berkata singkat, "Duduk." Jantung saya berdebar. Saya bisa melihat tangan Pak Budi sedikit gemetar. Pak Budi berdiri di samping meja, membuka tasnya, dan menunduk ke arah keluarga. "Bapak, Ibu, ada yang ingin saya sampaikan?" Ruang tamu menjadi hening. Pak Budi mulai berbicara perlahan. "Saya sudah bekerja di rumah ini selama 32 tahun. Sejak Bapak berusia 40 tahun, saya sudah ada sejak zaman almarhumah Ibu Direktur. Almarhumah meninggal 7 tahun lalu." Ibu Haryati mengangguk. Putra bungsu, Tirtayasa, duduk tegak. Hanya Marisa yang menunduk. Pak Budi melanjutkan, "Dulu, saat almarhumah, Ibu masih ada. Bapak adalah orang yang berangkat subuh dan pulang tengah malam. Urusan obat diurus oleh pembantu. Saat itu, ada 3 pembantu yang silih berganti. Rata-rata tidak bertahan lebih dari 5 tahun. Di masa itu, Bapak hampir tidak pernah tersenyum. Mendengar itu, saya diam-diam menatap Bapak Hadinata. Beliau hanya menatap lurus dari balik kacamatanya." Pak Budi berhenti sejenak, lalu mengeluarkan amplop pertama dari tasnya. Ini adalah rekaman percakapan telepon antara Nyonya Marisa dengan kepala agen detektif. Ada 17 rekaman. Saya mendengarnya di mobil, bukan sengaja menguping. Tapi karena beliau berbicara di kursi belakang, mau tidak mau saya mendengarnya. Sebuah USB diletakkan di atas meja. Marisa mencoba bangkit dari kursinya. Bapak Hadinata berkata, "Tetap duduk." Marisa kembali duduk. Pak Budi mengeluarkan amplop kedua, selembar kertas. Ini adalah salinan surat perintah kerja yang dikirim Nyonya Marisa ke agen detektif. Di sini tertulis permintaan untuk membuat laporan dengan mencampurkan data palsu seperti penipuan asuransi kematian istri pemilik rumah makan. Biayanya ditransfer langsung dari rekening pribadi Nyonya Marisa ke rekening kepala agen detektif. Salinan bukti transfer juga ada di sini. Agung menatap Marisa. Mulutnya ternganga. "Sayang, benarkah?" Marisa tidak bisa menjawab. Tangannya gemetar hingga tidak bisa memegang gelas. Putra bungsu, Tirtayasa, melirik kakak iparnya. Lalu kembali menatap Pak Budi. "Pak," lanjutkan. Pak Budi mengeluarkan amplop ketiga. Kali ini 5 lembar foto. Beliau menyebarkannya di meja. Ini adalah salinan asli dari foto-foto yang dilaporkan oleh kepala agen detektif
kepada Nyonya Marisa. Kepala agen itu memberikan salinannya kepada saya secara terpisah dan berpesan agar saya memberikannya kepada Bapak jika terjadi sesuatu yang sangat darurat. Jujur saja, selama ini saya tidak memberitahukannya kepada Bapak. Saya melihat Ibu Sri merawat Bapak, menyiapkan obat, dan membuat Bapak menjadi lebih tenang. Saya tidak ingin membuat keributan. Jadi saya hanya menyimpannya, tapi kali ini. Setelah tahu, Nyonya Marisa membayar untuk membuat laporan palsu. Saya memutuskan untuk bertindak. Mendengar itu, kaki saya lemas. Orang yang tidak pernah saya temui ternyata menyuruh orang lain untuk mengikuti saya. Saya memegang ujung meja. Pak Budi menatap Bapak Hadinata dan mengakhiri perkataannya. Bapak benar-benar berubah setelah Ibu Sri datang. Beliau tidak pernah sekalipun lupa minum obat. Dan makan pun teratur. Saya melihat wajah Bapak dari kaca spion setiap hari selama 32 tahun. Sudah lama sekali saya tidak melihat wajah Bapak setenang itu. Karena itu, saya di pihak Ibu Sri. Saya menundukkan kepala pada Pak Budi. Air mata saya hampir jatuh. Saya tidak tahu selama 5 tahun ini beliau mengamati saya seperti itu dari kaca spion. Ibu Haryati menggebrak meja. Marisa, kenapa kamu melakukan ini? Marisa membuka mulut. Awalnya dia mencoba membela diri. Tante, saya melakukan ini untuk melindungi keluarga ini. Apa masuk akal wanita itu merebut posisi ibu dana perwalian 5 miliar? Bahkan masuk ke dalam kartu keluarga. Sementara anak-anaknya hanya diam saja. Pembantu itu, Agung bangkit. Untuk pertama kalinya dia tidak membela Marisa. Dia memegang lengan istrinya. Sayang, sudah cukup. Ayo pulang. Agung, kamu saja yang pulang. Bapak Hadinata bangkit dari kursinya. Di depan seluruh keluarga, beliau menggenggam tangan saya. Perlahan dan dengan jelas, beliau berkata, dia istriku. Tertayasa bangkit, mendekati saya, dan menunduk. Ibu, maafkan kami salah sangka. Marisa mengambil tasnya dan keluar dari ruang tamu. Agung mengikutinya. Ibu Haryati bangkit dari kursinya dan menggenggam tangan saya. Tangannya hangat dan kering. Kakak ipar, maafkan kami. Terima kasih sudah berada di sisi kakakku. Kakak ipar, adik perempuan, Bapak Hadinata memanggilku kakak ipar. Wanita berusia 65 tahun itu memanggilku kakak ipar. Saya memegang tangan Ibu Haryati dan terdiam cukup lama. Setelah semua keluarga pulang, di ruang tamu hanya tersisa Bapak Hadinata, saya, dan Pak Budi. Bapak Hadinata berkata singkat kepada Pak Budi. Pak Budi, kerja bagus. Siapkan mobil. Pak Budi merapikan USB, surat perintah kerja, dan foto-foto ke dalam amplop. Lalu menutup tasnya. Saya berdiri di samping meja cukup lama. Rasanya 5 tahun ini telah diselesaikan dalam sekejap. Bapak Hadinata meletakkan tangannya di bahu saya. Sayang, ganti baju. Kita pergi keluar. Kami masuk ke mobil. Pak Budi menyetir mobil menyusuri jalan tol dalam kota. Bapak Hadinata menggenggam tangan saya sambil menatap keluar jendela cukup lama. Tak lama kemudian, beliau berbisik. Sayang, sisa hidupmu akan aku tanggung jawab. Saya menatapnya. Bapak Hadinata masih menatap keluar jendela. Kami tiba di sebuah hotel, kamar dengan pemandangan kota Jakarta. Pak Budi membawakan tas kami sampai ke depan kamar dan pamit. Kami berdua di dalam kamar. Bapak Hadinata menuntun saya ke dekat jendela. Pemandangan malam terbentang. Saat saya terpana melihat pemandangan itu, beliau memeluk saya dari belakang. Maafkan aku hari ini. Aku tidak tahu ada kejadian seperti itu di belakangmu. Saya menggelengkan kepala. Tangan Bapak Hadinata terasa mantap di bahu saya. Saya meletakkan tangan saya di atas punggung tangannya. Bapak Hadinata membalikkan badan saya. Beliau menangkup wajah saya dengan kedua tangannya
dan menatap saya cukup lama. Mata direktur utama berusia 75 tahun itu berkaca-kaca. Beliau mencium kening saya. Lalu perlahan membawa saya ke arah tempat tidur. Kami duduk di tempat tidur. Bapak Hadinata duduk di samping dan menggenggam tangan saya. Tangan dengan ruas yang besar. Beliau meletakkan tangannya di bahu saya dan perlahan mengusap punggung saya. Napas saya menjadi sesak. Meskipun sudah 5 tahun hidup bersama. Malam itu terasa seperti pertama kali. Saya menyandarkan kepala di dadanya. Jantung Bapak Hadinata berdetak kencang. Jantung berusia 75 tahun itu berdetak seperti jantung anak muda. Bapak Hadinata perlahan membaringkan saya. Cukup lama beliau hanya diam menggenggam tangan saya. Lalu beliau memeluk saya, hangat dan mantap. Perasaan yang telah lama terlupakan kembali serentak. Bahu Bapak Hadinata terasa kokoh. Saya memegang bahunya, tangan beliau perlahan mengusap punggung saya. Cukup lama kami bersama, saya tidak tahu bagaimana waktu berlalu. Setelah selesai, Bapak Hadinata memeluk kepala saya di dadanya. Napasnya terengah-engah. Bapak Hadinata juga sama terengah-engahnya. Sayang, iya, Mas, sayang, mungkin ini yang namanya cinta. Saya membenamkan wajah di dadanya dan terdiam cukup lama. Beban 13 tahun kerja di rumah makan, utang 7 miliar, dan anak yang memutuskan hubungan, semua luruh seketika. Bapak Hadinata perlahan mengusap punggung saya. Cukup lama, fajar tiba. Bapak Hadinata sambil memeluk saya dalam tidurnya. Bergumau, minggu depan di pertemuan Dewan Direksi akan aku selesaikan. Semua 50 orang akan berkumpul. Mendengar itu, saya membuka mata. Bapak Hadinata kembali tidur dengan napas teratur. Pertemuan Dewan Direksi 50 orang pertemuan keluarga hari ini bukanlah akhir. Minggu depan adalah penyelesaian yang sesungguhnya. Tapi saat itu saya tidak tahu bahwa Marisa akan datang lagi ke pertemuan Dewan Direksi itu, dan saya juga tidak tahu. Di depan 50 orang itu, Bapak Hadinata akan memanggil saya dengan sebutan apa hari yang dijanjikan tiba. Pertemuan Dewan Direksi dalam rangka ulang tahun ke-50 Nusantara Pharma diadakan di sebuah hotel. 50 anggota Dewan Direksi berkumpul. Bapak Hadinata membawa saya ke acara itu. Pagi itu, tangan saya terus gemetar. Saya mengenakan gaun hitam yang dibelikan Bapak Hadinata di mal. Kalung mutiara adalah pemberian Ibu Haryati sehari sebelumnya. Kakak ipar. Ini milik ibu kami, pakailah ini. Begitu catatan yang ada di dalam kotak, saya berdiri di depan cermin cukup lama. Sri Lestari yang mencuci piring di rumah makan, mengenakan kalung mutiara dan masuk ke aula hotel. Apa ini nyata? Sadarlah. Bapak Hadinata keluar ke ruang tamu dan berkata, sayang, cantik. Saya menunduk malu. Kata-kata itu keluar lagi dari mulut direktur utama berusia 75 tahun. Saat kami masuk ke aula, 50 orang serentak berdiri. Bapak Hadinata menggenggam tangan saya dan berjalan perlahan ke kursi utama. Semua mata tertuju pada saya. Saya tidak tahu harus memandang kemana. Ujung jari saya terasa dingin. Bapak Hadinata menggenggam tangan saya lebih erat. Kami duduk di kursi utama. Pak Budi berdiri di dekat pintu masuk sambil memegang tas kulit hitam. Wakil direktur yang menjadi MC memegang mikrofon. Hari ini, dalam rangka memperingati ulang tahun ke-50 Nusantara Pharma, saat itu, pintu aula terbuka. Marisa masuk, mengenakan gaun merah dengan tas mewah. Riasannya lebih tebal. Di sampingnya, seorang pria berjas yang sepertinya pengacara mengikutinya. Tidak ada yang menyangka orang yang seharusnya berada di rumah, orang tuanya akan muncul di acara itu. Marisa berjalan ke tengah-tengah anggota dewan, tanpa memegang mikrofon. Dia berteriak, semuanya. Ada satu hal yang ingin saya sampaikan hari ini. Ayah mertua saya sedang dalam kondisi yang memerlukan pemeriksaan kejiwaan. Beliau telah menikah dengan seorang pembantu
dan memberikan dana perwalian sebesar 5 miliar. Para anggota dewan mulai berbisik. Kaki saya lemas. Bapak Hadinata menggenggam tangan saya lebih kuat. Tangannya tidak gemetar. Seperti biasa, wakil direktur bangkit dari kursinya. Saat itu, putra bungsu, Tirtayasa, bangkit dan mengambil mikrofon. Kakak ipar. Cukup sampai di situ. Kami sudah tahu dari mana rumor aneh itu berasal. Pak Budi perlahan berjalan dari pintu masuk, membawa tas kulit hitam. Beliau meletakkan tas itu di meja kosong di samping kursi utama dan membukanya, mengeluarkan USB, salinan surat perintah kerja, dan 5 lembar foto di layar besar di tengah-tengah anggota dewan. Materi yang sudah disiapkan ditampilkan, rekaman percakapan telepon Marisa dengan kepala agen detektif terdengar dari pengeras suara aula. Tolong campurkan beberapa data palsu, seperti penipuan asuransi. Itu suara Marisa. Semua 50 orang mendengarnya. Kemudian, salinan surat perintah kerja agen detektif ditampilkan di layar, hingga bukti transfer. Wajah Marisa menjadi pucat. Di bawah gaun merahnya, kakinya terlihat goyah. Pengacara yang mengikutinya perlahan mundur. Marisa mencoba merebut mikrofon. Tetapi wakil direktur mengambilnya, putra kedua, Tirtayasa, kembali mengambil mikrofon. Kakak ipar, saya telah memfitnah ibu tiri saya dengan laporan palsu ini. Tuntutan pemeriksaan kejiwaan juga bohong. Beliau tidak pernah mengajukannya ke pengacara. Acara hari ini bukan dibuat oleh kakak ipar, melainkan dibuat oleh ayah untuk secara resmi memperkenalkan ibu kepada dewan direksi, ibu tiri, Tirtayasa, di depan 50 anggota dewan. Memanggil saya ibu, saya memegang meja dan terdiam cukup lama. Marisa terhuyung-huyung dan berteriak, "Tirta, bagaimana bisa kamu melakukan ini pada kakak iparmu ayah?" "Saya melakukan ini untuk melindungi keluarga." Bapak Hadinata perlahan bangkit dari kursinya di depan 50 anggota dewan. Beliau mengambil mikrofon. Cukup lama beliau menatap saya. Lalu berbalik ke arah anggota dewan. "Ini adalah istri saya." Aula hening sejenak. Bapak Hadinata perlahan menambahkan kalimat demi kalimat. 5 tahun lalu dia masuk ke rumah saya dan menyelamatkan saya, menyiapkan obat, menyiapkan makanan, dan mengisi kekosongan selama 7 tahun. Dia sudah tercatat di kartu keluarga. 5 miliar adalah uang yang sedikit. Siapapun yang memfitnah orang ini akan saya tuntut secara hukum. Tepuk tangan dimulai dari suatu tempat. 1 orang, 2 orang, dan kemudian 50 orang semua bertepuk tangan. Marisa, sambil memegang ujung gaun merahnya, terhuyung-huyung keluar dari tengah-tengah tepuk tangan itu. Pengacara yang mengikutinya sudah menghilang lebih dulu. Di samping Bapak Hadinata, saya menutupi mata dengan punggung tangan. Air mata saya mengalir tanpa sebab. Beban 13 tahun kerja di rumah makan. Utang 7 miliar. Anak yang memutuskan hubungan. Dan masa 5 tahun menjadi pembantu. Semua luruh dalam gemuruh tepuk tangan. Bapak Hadinata meletakkan tangannya di bahu saya. Tangan yang mantap. Malam itu kami kembali ke kamar hotel. Bapak Hadinata menutup pintu kamar dan memeluk saya cukup lama. Tidak ada kata-kata. Saya juga tidak berkata apa-apa. Dari balik jasnya, terdengar detak jantungnya. Jantung berusia 75 tahun itu kembali berdetak kencang. Bapak Hadinata melepaskan kalung mutiara saya dan meletakkannya di nakas. Beliau perlahan membaringkan saya di tempat tidur. Tangannya turun dari bahu ke punggung saya. Tangan dengan ruas yang besar dan hangat. Saya meletakkan tangan saya di atas punggung tangannya. Tangan yang mantap. Bapak Hadinata perlahan mencondongkan tubuhnya ke atas saya. 5 tahun ini terasa membanjiri dada. Saya memegang bahunya, bahu yang sama yang 5 tahun lalu
membantu saya bangkit dari lantai dapur. Malam itu berada di atas saya. Bapak Hadinata memeluk saya, hangat dan mantap. Tubuh yang selama 13 tahun bekerja hingga larut malam di rumah makan, malam itu tahu bahwa ia dicintai. Napas Bapak Hadinata menjadi terengah-engah, saya juga sama. Di kening direktur utama berusia 75 tahun itu, ada butiran keringat. Bapak Hadinata memanggil nama saya. Sri. Iya, Mas, aku berutang seumur hidup padamu. Saya membenamkan wajah di dadanya dan menangis. Cukup lama kami bersama, saya tidak tahu bagaimana waktu berlalu. Setelah selesai, Bapak Hadinata memeluk saya dan diam. Kami berdua terengah-engah. Direktur utama berusia 75 tahun dan saya berbaring dengan napas yang sama terengah-engahnya. Bapak Hadinata perlahan mengelus kepala saya. Sayang, terima kasih. Saya meletakkan tangan di dadanya. Jantungnya perlahan mulai tenang. Malam itu, kami tidur seolah menjadi satu. Beberapa hari kemudian, telepon dari Mbak Yanti datang. Sri, kamu benar-benar beruntung. Kamu pantas bahagia. Langit melihat semua kerja kerasmu. Saya menangis cukup lama di balkon, Marissa. Setelah kejadian itu, tidak pernah lagi diizinkan masuk ke acara keluarga Nusantara Pharma, katanya. Tidak ada yang mau bertemu dengannya di pertemuan sosial, manapun. Surat perintah kerja agen detektif itu sudah dilihat oleh 50 anggota dewan. Putra sulung. Agung mulai proses pisah rumah untuk menyelesaikan urusan istrinya. Karma, musim semi berikutnya. Bapak Hadinata membeli sebuah villa di Bali untuk kami berdua. Kami menghabiskan 1 minggu setiap bulan di sana. Setiap kali berjalan-jalan, beliau selalu menggenggam tangan saya. Sore hari, beliau menyiapkan obatnya. Dan saya memasak sup rumput laut. Sesekali, Bapak Hadinata berbisik, sayang, mari kita hidup bersama sampai usia 100 tahun. Saya mengangguk, anak saya yang memutuskan hubungan juga menelepon 6 bulan. Kemudian, Ibu, maafkan aku. Hanya itu, saya menangis cukup lama. Bapak Hadinata ada di samping saya, menggenggam tangan saya. Ini adalah kehidupan baru yang dimulai di usia 58 tahun. Sri Lestari yang mencuci piring di rumah makan selama 13 tahun, masuk sebagai pembantu di rumah, direktur utama berusia 75 tahun, menjadi istrinya. Dan diakui sebagai istri di depan 50 anggota dewan. Butuh waktu 5 tahun. Selama 5 tahun, amplop itu semakin tebal. Selama 5 tahun, Bapak Hadinata tidak pernah lupa minum obat. Dan selama 5 tahun, Pak Budi mengamati saya dari kaca spion. Saudara-saudari, usia hanyalah angka karena cinta tidak mengenal akhir. Baik Anda yang mencuci piring di rumah makan, maupun Anda yang menyiangi tauge di pasar, siapapun berhak dipanggil nyonya. Langit melihat semua jeripayah Anda. Terima kasih telah mendengarkan cerita hari ini. Jika Anda menyukai cerita ini, silakan tonton video lainnya. Suka, berlangganan. Dan notifikasi itu gratis. Dan jika ada adegan yang berkesan di hati Anda, silakan bagikan di kolom komentar. Satu kalimat dari Anda bisa memberikan resonansi yang mendalam bagi orang lain.